Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TKIT Sinar Melati, yang berbahagia rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi modul 1.4 terkait pemahaman dan pengamalan budaya positif, yang pada kali ini disajikan oleh saya sendiri, Eni Susilowati, Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Bapak Ibu yang ada Pak Narto, jadi berhak saya Bapak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lancarnya kegiatan pada siang hingga sore nanti, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Dan berdoa saya silakan. Cukup. Sebelum acara ini kita mulai, saya akan membuat sebuah kesepakatan pada teman-teman. Jadi apa saja yang boleh kita lakukan pada saat diseminasi ini berlangsung. Monggo teman-teman mengusulkan apa. Misalnya boleh menerima telepon, boleh keluar sebentar, boleh sambil minum, boleh apa. Yang penting kita ada kesepakatan. Jadi ketika itu berjalan kita sudah sepakati itu tidak apa-apa. Boleh menerima telepon ya? Boleh. Kemudian apabila ada murid yang sedang dijemput boleh keluar. Begitu. Kemudian ada lagi? Boleh minum, boleh minum dan aktif, gitu ya, aktif. Jadi saya akan menyajikan komunikasi dua arah pada diseminasi ini. Jadi saya mohon keaktifan teman-teman untuk memberi respon terkait apa yang saya sampaikan. Namun sebelumnya, untuk mengumpulkan konsentrasi, saya ingin teman-teman benar-benar mindfulness untuk hari ini. Saya minta waktunya 1 sampai maksimal 2 jam untuk hilangkan semua tagihan, semua angsuran dan semua beban pikiran di rumah untuk berada di sini, karena ini adalah merupakan titik tonggak dimulai dari hari kemarin, adalah titik tonggaknya TKIT Sinar Melati untuk menuju sekolah merdeka, gitu ya. Monggo kita berdiri dulu, boleh berdiri dulu. Jadi kita akan bermain Eli namanya. Kita akan bermain Eli sebelum ini. Jadi teman-teman tangan kanannya cinciripit gini di tangan kiri temennya. Nah, jadi begitu. Baik. Ya. Nah, begitu. Siap. Jadi kunci permainannya adalah permainan Eli. Jadi bila Bapak Ibu mendengar kata Eli, silakan tangkap jadi telunjuk teman. Begitu. Jadi saya akan membawakan sebuah cerita. Ketika teman-teman mendengar kata Eli, berarti langsung ditangkap. Boleh, harus menghindar, enggak berarti kalah gitu. Ya, teman-teman siap ya? Ya. Pada suatu hari di pinggir sebuah hutan, tinggallah seorang janda mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Ella. Kemudian yang kedua adalah adiknya Ella. Adiknya Ella bersama Elu. Dan yang terakhir adalah si bungsu bernama si bungsu tadi. Jadi si bungsu bernama Eli. Pada hari itu ibu meminta Eli untuk pergi ke pasar. Pada saat Eli sedang ke pasar, ternyata Ella sabar Bu, sabar. Ada Ella dan Eli. Jadi ketika saya matur Ella tidak menjepit, saya matur Eli menjepit. Jadi ingat kuncinya adalah Eli. Nah, pada saat Eli sedang ke pasar, tiba-tiba Eli bertemu dengan sahabatnya. Dia mengatakan, bagaimana kabarnya? Oh, Ella baik-baik saja. Dan bagaimana kabarnya, Elu? Iya, Elu pun baik-baik saja. Dan bagaimana dengan ibumu? Ya, ibumu juga baik-baik saja. Kamu sehat kan, Eli? Eli juga menyambut dengan gembira. Dia pun tersenyum. Dan ternyata di kelas kita dengan sedang demam. Eli! Terima kasih. Dan ketika
kemudian kuning 2 kali, kemudian hijau 3 kali, kemudian merah, kemudian hijau, kemudian kuning. Kok pop kabeh? Balik ulangi ya. Ketika merah 1 kali, Kuning 2. kuning 2, hijau banyak aja, hijau banyak. Ya. Ulangi. Ketika saya bilang merah, kuning, hijau. Dan untuk acara yang spektakuler gini kita beri tepuk hijau. Ya. Terima kasih untuk atensinya, semoga menyegarkan teman-teman untuk kembali fokus. Izinkan saya untuk memulai diseminasi modul 1.4 terkait pemahaman dan pengembangan budaya positif. Baik, saya zoom in aja ya, karena kalau ini flip agak kecil. Ya. Pada hari kemarin, rekan CGP saya sudah memberikan gambaran yang gamblang terkait budaya positif hingga kegiatan-kegiatan apa yang ada di budaya positif. Saya mencoba membold saja, saya mencoba menegaskan saja terkait penjelasan rekan CGP yang kemarin sudah menjelaskan. Saya akan berawal dari apa ngendikane, apa kata dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Guru ibarat seorang petani. Jadi ya, dari ungkapan tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi sebelum kita akan berbicara banyak tentang ini, nyempil dikit nih, budaya positif, ternyata ini rohnya. Jadi rohnya itu ngendikane Pak Ki Hajar Dewantara, sekolah adalah ladang, karena kita adalah ibaratnya petani, kita petaninya. Artinya, apakah mungkin tanaman di ladang yang tandus bisa tumbuh dengan baik? Mungkin Pak Tati? Ya, Mungkin Mbak Umi? Ya. Mungkin. Apakah teman-teman sepakat mungkin? Iya. Iya, mungkin. Karena kita sebagai guru, sebagai petani akan merawat, memberi pupuk dan mengupayakan agar benih yang biasa saja akan tumbuh menjadi luar biasa. Itulah kita. Ini yang melandasinya. Kemudian latar belakangnya apa sih? Kita akan beralih ke sini. Latar belakang. Mengapa harus budaya positif? Adanya keinginan untuk menciptakan suatu lingkungan positif di mana warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk sebuah budaya yang namanya budaya positif. Secara global, teman-teman, oke, teman-teman bisa lihat secara global nih. Budaya positif itu kaitannya dengan apa sih? Sikap, perilaku, nilai, keyakinan, kebiasaan. Ini sudah dibahas kemarin ya. Sikapnya harus seperti apa, perilakunya harus seperti apa. Masih ingat nilai di sini nilai apa? Teman-teman kemarin dari Mbak Wendy? Nilai hilang, saya tahu karena saya juga ngantuk. Nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu ada yang dari ibu. Tapi kita Indonesia, nilai kebajikan yang sedang diangkat untuk kurikulum merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Baik. Kemudian saya zoom in tadi ya soalnya. Baik. Ini ya. Budaya positif itu latar belakangnya adalah keinginan gitu. Mewujudkan, ada keinginan untuk mewujudkan apa? Mewujudkan sekolah impian, teman-teman. Sekolah impian itu apa sih? Sebuah sekolah yang berpihak pada murid. Karena kita dari peran maupun nilai guru penggerak itu ada yang berbunyi kita mampu berpihak kepada murid. Nah, di sini teman-teman poinnya nih. Sebuah sekolah yang berpihak pada murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat, mandiri dan bertanggung jawab, serta selaras dengan nilai kebajikan menuju profil Pancasila. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah TKIT Sinar Melati sudah mempunyai impian yang sedemikian indah? Sudah. Lewat apa salah satunya? Visi dan misi, luar biasa. Nah, untuk mewujudkan sekolah impian ini biar anak kritis, penuh hormat, mandiri, tentunya akan dibiasakan dengan yang namanya budaya positif. Budaya positif ini saya hanya kulitnya saja, karena kemarin sudah dikupas secara rigid oleh Mbak Wenti, secara total sama Mbak Wenti ya. Disiplin positif itu ada di sini Bu, ada 5. Nah ini ada 5. Disiplin positif, teori motivasi, keyakinan, kelas kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Ini yang harus kita lakukan untuk menuju ini sekolah impian. Ini sangat relate sekali, sangat hubungannya sangat kuat sekali. Tidak mungkin ini hilang salah satu akan terwujud sekolah impian. Itu tidak mungkin, ngaten ya. Teman-teman bisa ya sampai sini punya gambaran tentang sekolah impian. Baik, kita akan mulai dengan disiplin positif. Silahkan kita berpasangan dua-dua, Mbak Niken dengan Mbak Ika, Bu Sike dengan Mbak Endang, Mbak dengan ini, Mbak Afif bisa dengan saya. Salah satu kepalkan tangan. Ibaratnya ibu yang mengepalkan tangan adalah dia menggenggam suatu impian, sesuatu yang tidak bisa dipengaruhi orang. Pokoknya iki nggonaku ora entuk njaluk. Lawannya dia berusaha membuka tangan ini, mau jenengan marahin, mau jenengan itik-itik, mau jenengan maki, terserah ya. Oke, baik. Silakan dimulai. Jenengan berusaha membuka saya. Jenengan buka. Gimana caranya membuka? Oh ini gini. Baik, cukup ya. Inilah apa makna dari percobaan dengan kepalan tangan. Ini yang erat kaitannya yang diceritakan Mbak Wenti yang ada di sini nih. Di sini teman-teman. Nanti di sini posisinya. Jadi tadi saya terbuka. Teman-teman nggak ada yang terbuka kan? Yang memutuskan membuka dan menutup siapa? Saya sebenarnya kuat-kuat aja, tapi saya males loh dikit-dikit Mbak Afif, jadi saya terbuka aja. Artinya yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nih Mbak Wenti kemarin cerita banyak di sini. Ada ilusi. Ayo ilusi apa? Ilusi apa yang dimaksud Mbak Wenti kemarin? Kita sambil flashback. Ilusi, khayalan. Alana mengko nek kowe orang ini kisah dia akan berubah dalam waktu yang cepat. Dia akan berubah itu karena bentakan kita atau karena dia malas dengar suara kita. Sebenarnya ada 2 kemungkinan. Dia malas, dia mengamini, dia enggak ribut, dia apa gitu kayak contohnya kayak. Artinya kita diilusikan, kata Mbak Wenti kemarin, bahwa segala sesuatu yang kita terlihat seperti iya itu karena si anak itu mengamini apa yang kita maksud gitu. Bukan berarti wih keren loh gue sekali bilang tidak, anak saya diam. Sekali saya bilang 1, 2, 3, anak saya mundur. Tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa itu karena anak-anak itu mengamini, bukan karena anak-anak itu muncul sendiri. Nah ini yang disebut dengan materinya Mbak Wenti kemarin. Nah saya akan, ketika Mbak Wenti kemarin parsial, menerangkan secara parsial, saya mencoba menggabungkan materi paling atas karena dia tuh ibu dari nih materi-materi yang akan kita bahas, yang sudah teman-teman kenal dari kemarin. Nah saya ingin mencoba membuat korelasi mengapa menjadi demikian. Jadi di sini perwakilan tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dari tangan tadi ya, karena makna disiplin adalah belajar kontrol dari dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu bukan hukuman, bukan kepatuhan, tetapi bagaimana kita belajar. Karena disiplina
seperti kata harfiah yang diterangkan Mbak Wenti kemarin, bahwa disiplin itu artinya belajar, bukan kepatuhan. Kemudian kita lari. Semua perilaku memiliki tujuan. Inilah yang disebut dengan teori motivasi. Saya berangkat lebih awal karena biasanya Bu Sigit itu kalau Senin ikut piket di sana. Jadi saya harus berangkat pagi biar saya mendapat reward dari Bu Sigit. Artinya saya berangkat pagi karena ini menghindari hukuman. Nggih, teman-teman ini yang kemarin Mbak Wenti cerita banyak nih. Menghindari hubungan, mendapatkan imbalan, menggana. Yang ketiga ini yang intrinsik. Sekarang jujur, Mbak Endang ketika paling pagi, Mbak Santi ketika paling pagi, motivasinya adalah bareng riang Bu. Sekalipun riang G. Enggak apa-apa kan artinya ternyata motivasi itu bisa membawa efek yang positif. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita menghargai diri kita. Artinya kita berangkat lebih awal itu ya karena kita ingin menjadi teladan, karena kita punya tanggung jawab gitu. Kaitannya apa? Ya karena kita ini Bun, tadi nilai-nilai kebajikan universal kan ada yang tanggung jawab ya kemarin ya. Nah, bagaimana membentuk nilai kebajikan universal ini menjadi darah daging dalam kehidupan kita warga sekolah? Munculkanlah yang namanya keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Karena ini di sini diambilnya. Kemudian berpikir menang atau kalah, kolaborasi dan konsensus. Ini hukuman dan penghargaan. Seperti dikatakan tadi bahwa hukuman dan penghargaan mempunyai value yang sama, di mana efeknya tidak bagus katanya gitu. Katanya si Glaser itu tidak bagus karena ternyata semua mempunyai dampak. Ada yang dampaknya itu tidak kreatif, ada yang dampaknya itu membenci, jadi itu tidak disarankan gitu. Kemudian dari ini model berpikir menang kalah ini turunlah yang namanya posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang kesemuanya ini bisa diselesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi meliputi apa? Sudah dibicarakan banyak kemarin. Menstabilkan, validasi tentang kebenaran yang diakui gitu ya, menanyakan keyakinan. Yang terakhir yaitu realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita memahami bahwa pandangan tentang dunia itu setiap orang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, kita coba lanjutkan. Jadi, kita kembali lagi bahwa budaya positif itu adalah segala sesuatu yang diupayakan bernilai baik sesuai dengan nilai kebajikan yang perlu kita upayakan di dalam lembaga. Nah, di sini sebelum masuk, teman-teman akan saya ajak untuk mengisi kuesioner. Kaitannya dengan saya lari dulu ke kebutuhan dasar manusia. Jadi teman-teman silakan mengisi kuesioner ini. Kemudian nanti menjumlahnya. Jadi yang poin biru 1 sampai 10 itu ada pilihan. Misalnya pilih 1, pilih 2 nanti dijumlah. Misalnya 1 pilih angka 3, 2 pilih angka 5, nanti dijumlah. Per kelompok warna nggih, per kelompok warna. Nanti akan kita bahas hasilnya. Dilingkari monggo Bu. Yang penting nanti jumlahnya dengan skor di pinggir sini ya. Di skornya di pinggir. Ya. Sambil menunggu jawab sejujur-jujurnya, tidak seidealnya loh nggih, tapi sejujurnya. Karena ini akan mengukur tingkat kebutuhan dasar teman-teman. Sambil sedikit informasi, jadi ini juga bisa kita gunakan sebagai tahap awal, sama seperti kayak screening kesehatan itu, untuk mengetahui sebenarnya anak ini kecenderungannya kemana gitu. Atau bisa kita berikan pada anak-anak yang mempunyai perilakunya yang agak tidak sesuai,
Misalnya kok beli banget, kok aktif banget, kok tidak peduli banget, kok diam banget gitu. Monggo, seada-adanya. Diisi dengan rileksnya hati, sesuai hati. Tidak ada benar salah, tidak ada benar salah. Jadi benar-benar sesuatu yang ada di dalam dirinya teman-teman. Juga tidak ada pekewo. Yang sudah selesai boleh menjumlah skornya per blok warna. Yang biru ditambah di kumulatif. Yang 1 sampai 10 dijumlah sendiri, 11 sampai 20 dijumlah sendiri, kemudian 21 sampai 30 sendiri, dan 31 sampai 40 dijumlah sendiri. Sudah? Baik. Saya memberi waktu 2 menit lagi untuk penjumlahan. Ya. Tidak perlu dijumlah semuanya, per blok aja. Per blok. Sudah Bu Ika, tidak perlu dijumlah per gini. Ya. Sudah ya. Dan monggo lembar itu tetap di bawah sampai nanti pada akhirnya saya akan menuju ke lembar kerja tersebut. Baik, sudah. Saya akan mencoba melanjutkan sebelum nanti kita akan berkutat di situ. Iya, dijumlah per blok Bu Nur. Biru sendiri, merah sendiri, coklat sendiri. Ya, baik. Semua terlihat sudah hampir selesai. Kemudian kita akan melanjutkan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya tidak akan membahas teorinya itu karena kemarin teman-teman sudah mendapatkan informasi terkait apa itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tetapi kembali saya akan mencoba menggugah kembali sebuah ingatan bahwa adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi itu erat kaitannya dengan apa yang diatur apa yang dibicarakan, apa yang dihentikan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah. Artinya merdeka itu tidak hanya lepas dari apa yang dimintakan oleh pimpinan, oleh atasan kita. Akan tetapi harus cakap untuk memerintah diri. Artinya merdeka itu ketika kita mampu memerintah diri kita untuk menghargai orang lain, mampu memerintah diri kita untuk belajar lebih banyak, mencari ilmu lebih banyak. Itu artinya merdeka yang dimaksud Ki Hajar Dewantara. Artinya bukan lepas dari sebuah tekanan, tetapi merdeka untuk cakap memerintah dirinya sendiri. Ini seperti dikatakan Bunda Wenti, teori motivasi itu ada 2 poin pokok, yaitu motivasi yang muncul karena eksternal, karena imbalan, karena penghargaan, karena wow gitu ya. Wow itu kan pingin loh eksistensinya diakui dari orang lain. Nah, ada yang merupakan motivasi intrinsik. Ini yang berkali-kali kemarin Bu Wenti katakan, munculkan motivasi intrinsik pada anak. Artinya muncul dari tanggung jawab diri sendiri. Kemudian, ini nih yang menarik. Kemarin tadi saya ngobrol dengan Bu Sigit. Hukuman dan penghargaan. Seorang tokoh Alfikon mengatakan pada tahun 1993 bahwa hukuman dan penghargaan itu posisinya sama loh. Yaitu meminta seseorang untuk melakukan tujuan dari seseorang itu. Iya toh? Mau marah, ojo guangi krayon. Marah kan? Kamu tak kasih permen loh. Nek mau tidak membuang krayon, menjaga krayonmu. Sama toh? Nilainya sama. Nah, makanya kenapa para tokoh mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan ini nih, andalan guru TK pada umumnya adalah itu, reward. Ternyata setelah kita belajar, reward itu tidak loh. Terus untuk teman-teman yang kritis tentu seperti ini. Terus
kita itu akan mengapresiasinya seperti apa? Nah, di dalam modul kami, apresiasi ini sama dengan bentuk program kebajikan maksudnya. Ini pun ada pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan ke semua murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini dicontohkan pada kalimat berikut. Teman-teman bisa lihat di lembar berikutnya, di halaman berikutnya nih. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jebulnya sebuah bintang yang trempel di papan prestasi itu tidak lebih baik dari hanya sekedar kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali loh nak pada saat temanmu sedang tidak membawa pensil. Sederhana ya bun, tapi itu lebih dari stiker bintang, cap bintang, itu ternyata yang dimaksud. Jadi mungkin mulai dari Mbak Endang, saya dan Bu Wendy dilanjut dengan 2 rekan berikutnya semakin akan belajar banyak terkait modul ini. Tentunya di semester depan kita sudah tidak akan menempel lagi yang namanya papan prestasi. Sepakat ya? Baik. Lanjut teman-teman. Kita akan di sini nih. Nah, ini teman-teman nih. Hukuman dan konsekuensi. Ini juga kemarin diaturnya sama Mbak Wenti. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensinya itu segala sesuatu itu harus terjadi. Menang kalah. Ada di sini nih. Kita tidak perlu mengulas banyak karena kemarin teman-teman sudah mendapat ini. Ini semua. Konsep diri yang baik. Menang kalah, diasingkan dan lain sebagainya. Baik. Sekarang pertanyaannya untuk teman-teman dari saya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Satu pertanyaan untuk teman-teman. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Monggo, saya mau dari Mbak Endang, karena Mbak Endang sudah belajar lebih awal. Jadi Mbak Endang mungkin bisa memberikan kenapa sih ribet amat gitu. Jadi jawaban dari Mbak Endang ini saya harap nanti akan berkembang untuk teman-teman, untuk saling mengisi saya setuju atau tidak setuju atau apa. Monggo Mbak Endang. Terima kasih sekali waktunya yang diberikan kepada saya menanggapi tentang mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Karena peraturan adalah bersumber dari yang membuat peraturan, yaitu guru ya, kalau dalam kelas berarti guru. Jadi guru membuat beberapa peraturan yang diterapkan kepada murid tanpa meminta sebuah kesepakatan dengan murid apakah anak-anak setuju atau tidak, tapi langsung memberikan beberapa poin peraturan yang wajib ditaati oleh murid yang ada di kelas tersebut. Kemudian mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kalau keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan bersama yang itu berasal dari anak, kita sampaikan bersama, kemudian diterapkan bersama oleh anak. Jadi diharapkan dengan keyakinan kelas ini akan ada kesadaran dari diri sendiri untuk melaksanakan apa yang disepakati bersama sehingga dapat membuat sebuah perkembangan atau perubahan yang baik untuk kelas tersebut. Demikian Bu Susi. Ya. Satu hijau buat Bu Endang. Ya. Nah, karena kebetulan hari ini ada Bu Sigit selaku yang sesepuhnya. Bu, mengapa Bu ketidakperaturan Bu? Tapi kenapa harus keyakinan? Gitu. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang. Ini saya juga sangat setuju dan cocok karena memang itu tadi, kalau peraturan itu kan hanya sepihak, jadi anak itu hanya menerima langsung apa adanya. Tapi kalau dengan keyakinan kelas itu kan anak-anak merasa ayo mari kita bersama, kebersamaan. Mereka membuat keyakinan kelas itu adalah bersama-sama. Jadi tidak mereka itu langsung mentaati, tidak, tetapi mereka misalnya ada sesuatu yang harus dibicarakan, mereka kesepakatan. Nah, disepakati akhirnya nanti kesepakatan yang sudah disepakati itu menjadi keyakinan dari masing-masing
anak tersebut. Terima kasih. Baik, berarti sepakat ya bahwa tidak peraturan tapi keyakinan memanusiakan manusia. Manusia kecil kita kan manusia, memanusiakan manusia. Kemudian peraturan itu identik dengan apa teman-teman? Hukuman, kepatuhan, gitu ya, keterpaksaan, melakukan agar tidak, motivasi ekstrinsik tadi. Jadi dari sini, karena yang terakhir saya untuk memberikan materi ini, apakah sepakat bila tahun ajaran depan peraturan TKIT Dinar Melati kita ganti menjadi keyakinan TKIT Dinar Melati? Baik ya, sepakat ya. Jadi monggo nanti untuk tim kurikulum bisa menggodok kembali terkait peraturan, mungkin dari kopnya, kemudian dari struktur katanya. Baik, kita berkenan untuk berganti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan teman-teman walaupun ragu menjawab iya, kita mungkin akan cenderung mengarah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kita buat ini tentunya mempunyai harapan dalam lingkaran menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif inilah yang kemudian dilingkari atau melingkari sekolah kita menjadi budaya positifnya TKIT Dinar Melati. Ini gambarannya. Nah, sekarang kalau kemarin Bu Wendy sudah menceritakan apa saja esensi yang ada di dalam keyakinan kelas, bagaimana kita merubah yang di tengah warna purple ini menjadi warna hijau pupus ini. Jadi apa? Bagaimana kita merubahnya? Bisa disimpulkan bahwa di peraturan itu misalnya tidak datang terlambat, tidak mencoret-coret tembok, tidak, dan tidak. Banyak sekali unsur negatif di dalam peraturan. Nah, langkah pertama ketika kita sudah punya peraturan, mau beralih ke sini, itu tidak langsung Bu, tidak langsung diwalik kayak balik telapak tangan, jelek gitu, tidak. Tapi ini kita netralkan dulu menjadi esen yang positif. Misalnya, tidak datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Bu, kalau tepat waktu ini masuk ke nilai kebajikan apa Bu? Disiplin. Nah, berarti keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita muncul disiplin. Misalnya Bu, tidak berbicara keras di kelas, berbicara yang lembut. Ketika berbicara keras itu apa yang membuat stabilitas kelas ini terganggu? Kenyamanan, menghargai, gitu ya. Jadi bukan keyakinan kelas kita adalah berbicara yang pelan atau tidak berbicara keras. Itu kalau dipositifkan apa? Berbicara sopan, lembut ya. Nah, bukan itu ternyata teman-teman, bukan itu keyakinan kelas itu. Tapi itu masuk di keyakinan apa ketika kita berbicara lembut? Kesopanan bisa, menghargai orang bisa toh Bun. Ada orang-orang yang nek mendengar suara seru itu nggak bisa ngapa-ngapain, stuck di sini gitu. Jadi ada menghormati, ada kalau tadi kayak misalnya berangkat tepat waktu itu bisa komitmen, bisa ini, dan itu ada di dalam nilai kebajikan yang kemarin ditampilkan dalam Mbak Wendy. Karena ada beberapa nilai kebajikan yang muncul atau yang ditampilkan di dalam modul ini. Baik, berarti bagaimana cara mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Yaitu dengan merubah kata negatif menjadi positif. Kemudian positif itu kita masukkan lagi ke dalam nilai kebajikan. Sampun ya. Berarti PR kita adalah merubah peraturan sekolah menjadi sebuah keyakinan sekolah. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini nih. Kita akan lari pada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ini sudah tidak perlu kita jelaskan lagi. Teman-teman sudah bisa contohnya lewat kuis cantik yang ditampilkan Mbak Wendy tadi kemarin. Nek bertahan hidup ini tidak terlalu banyak dibahas Bu. Karena nek anak TK
itu kayaknya kok tidak mungkin ya. Dia tidak punya makan, dia berjuang untuk mencari tempat tinggal kok tidak. Tapi dia lebih ke sini nih. Penguasaan, cinta, love is belonging, kebebasan, kesenangan nih. Kenapa disimbolkan kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu terbang bebas, gitu ya. Lanjut. Nah, tadi teman-teman sudah mengerjakan kuesioner lebih awal. Ternyata di kebutuhan dasar itu berkaitan dengan ini, Bu. Dunia berkualitas. Setiap orang punya dunia berkualitas. Suatu tempat khusus, Gosen mengatakan, tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang, hal-hal, atau apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan benar-benar terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mesti punya, tidak banyak, setiap orang punya. Di mana jenengan terpuaskan, di mana jenengan terkenangkan, di mana jenengan menjadi pada titik tertinggi, hanya panjenengan yang tahu. Dan ini apa kaitannya dengan kita sebagai pendidik? Monggo, silakan Bu Umi, saya perlu bentuk gambaran. Dunia berkualitas itu artinya seperti ini. Dan mengapa ini ditampilkan di dalam modul kami? Menurut Mbak Umi, salah satu wakil dari kita, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan yang disampaikan Bu Susi itu tentang apa? Dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu untuk mengetahui kebutuhan atau hal-hal yang kita rasakan, kemudian solusi atau lingkungan yang dapat kita ambil itu supaya menuju keinginan kita atau kebahagiaan kita. Dunia berkualitas Iya. ya, gitu ya. Iya, seperti itu. Baik. Bu Umi lebih ke teknisnya. Jadi teknis kita memenuhi kebutuhan ini menjadi seorang yang dicintai, seorang yang bebas, kemudian seorang yang mempunyai keinginan untuk bertahan hidup. Itu upaya langkahnya itu sebenarnya untuk menuju ini. Jadi hak kita seperti ngendikane Ki Hajar Dewantara, hak kita adalah menuntun. Jangan sampai pada saat kita menuntun, kita memberikan kalbu-kalbunya si anak ini gambaran buku-buku yang tidak bisa masuk ke dalam dunia berkualitas mereka. Jangan sampai, gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan poin kuesioner. Baik, sudah teman-teman sudah mempost semua? Baik, saya ingin poin dari skor tertinggi dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin ya teman-teman, betul? Ya. Dimulai dari Mbak Afif, kita urut semua kali ini. Mbak Afif, poin tertinggi jenengan ada di warna apa? Warna biru. Biru yang ini, yang Depan. oh, yang atas. Oh, baik. Saya senang berteman. Saya mudah sekali berbicara dengan teman. Saya suka mengobrol lewat telepon. Saya suka. Nah, dari 1 nomor sampai 10 ini, kecenderungan Mbak Afif itu tertingginya kan di poin 1 sampai 10. Iya. 1 sampai 10 ini kebutuhan dasarnya terkait love and belonging. Jadi Mbak Afif ini lebih cenderung ke kasih sayang. Dia butuh ke penerimaan, kasih sayang gitu. Sekarang Mbak Nur. Baik, kalau Mbak Nur di poin berapa? Butuh cinta, butuh kasih sayang. Baik. Kemudian Bu Umi. Biru sama coklat. Biru, coklat yang nomor aja Mbak, nomor. Total. Iya, 1. Nomor 1, butuh cinta, butuh kasih sayang. Terus Sama 4. 4 itu lucu, kesenangan Mbak. 4 itu 31 sampai 40. Iya. Jadi Mbak Umi itu gitu. Ini saya curiga ini dengan Pak Wanto ini. Kenapa Mbak Umi yang muncul adalah kasih sayang dan lucu? Apakah Pak Wanto kurang lucu sehingga Mbak Umi membutuhkan sebuah kelucuan itu dari luar gitu ya? Nggak apa-apa Mbak Umi.
Jadi Mbak Umi ini kecenderungannya adalah kebutuhan kasih sayang dan bukan kelucuan, kesenangan ya Mbak. Sering tertawa. Ye. Baik, Mbak Erma. Nomor 1 sampai 10. Yang biru. Paling besar butuh kasih sayang. Saya curiga nih Bu, putrane butuh kasih sayang semua, jadi lebih cenderung ke situ loh. Bu Wenti silakan. Selesai. Sementara yang selesai 11 sampai 20 Pak ya. 11 sampai 20 ini adalah terkait kebebasan, penguasaan. Ini penguasaan. Saya tidak suka membuat kesalahan, saya tidak suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru, saya tidak suka perubahan, saya tidak suka ini. Artinya Mbak Wenti ini butuh yang namanya kekuasaan. Ini yang mendominasi Mbak Wenti. Ini kata ini loh ya, kata jawabanmu loh ya. Ya, baik. Kemudian Mbak Santi silakan. 1 sampai 20. Sama Ibu, ini kita berarti bisa diangkat menjadi penelitian tindakan kepala sekolah. Kenapa anak buah saya cenderung kurang kasih sayang gitu nih. Mbak Tati silakan. Dia 1 sampai 10. Baik. Bu Sigit. Waduh. Mbak Endang silakan. Mbak Endang 2 itu terkait apa? Sama dengan Mbak Wenti. Penguasaan Mbak. Penguasaan betul. Kemudian Mbak Niken 1 sampai 10. Wah, baik kasih sayang. Mbak Ika, saya curiga dengan kamu. 1 dan 2. 1 dan 2, Anda butuh kasih sayang sehingga Anda bisa memenuhi kepengakuan dan penguasaan Anda. Baik. Jadi ini bukan seberapa bagus dan tidaknya. Artinya kuis ini bisa diterapkan pada anak-anak kita. Ketika kita di kelas menemui anak-anak yang agak aktif gitu. Ini Caki sebenarnya bikin ngopo sih? Cuma Yole takon ya jangan seleperlek ini misalnya. Menurutmu kuis kayak tadi, kamu senang berteman nggak? Senang banget, pok senang biasa. Seperti itu. Artinya memang kita harus dengan bahasa anak. Nah, Bun, dari 1 sampai 10 ini tentang rasa cinta, love and belonging. 11 sampai 20 ini tentang penguasaan. 21 sampai 30 ini tentang kebebasan, kemudian 31 sampai 40 ini tentang kesenangan. Ini bisa disepakati nggak teman-teman sampai sini? Yeah. Baik, semakin beruat pasti. Ya, baik. Semakin beruat pasti kita coba ke. Nah, ini nih yang teman-teman kemarin suka banget ini Bu. Nah, ini Bu Sigit belum nih. Posisi kontrol Bu. Jadi, guru itu ketika menyelesaikan sesuatu ada ciri-ciri, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau dia sebagai teman, pemantau atau manajer. Dari 5 posisi kontrol, dari motivasi itu identitas gagal, kemudian berhasil, kita berubah menjadi berhasil nih. Penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, ini ciri-cirinya. Kemudian contoh apa yang dikatakan guru? Kalau kamu tidak mau melakukan itu, nah gitu, galaklah gitu. Hasilnya apa? Ini Bu, memberontak. Anak akan menjadi pemberontak, suka nyalain orang lain. Efeknya bohong. Ketika guru lebih posisi ini, dia akan menghasilkan anak suka berbohong, menyembunyikan, menyangkal. Alasan kayak gitu Bu. Karena kita gitu. Teman, ketergantungan. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Nek tak awasi aku yo tetep dong. Nek ora aku yo ora. Manajer, ini ideal yang wajib dicapai oleh kita semua. Nah, harapannya di sini. Kemudian ini kaitannya dengan dunia berkualitas, murid, guru. Nah, ini tinggal diliterate aja, dibaca teman-teman. Biarin saja. Nah, ini akan mengulang kesalahan dampaknya. Merasa rendah diri ketika kita bertemu dengan guru yang membuat rasa bersalah, lemah, tidak mandiri dan bergantung. Ketika kita bertemu dengan guru yang memperlakukan sebagai teman, menitik beratkan pada sanksi. Nah, ini kita nih. Kita rata-rata semua pada di sini nih, pemantau. Kemudian kita diharapkan akan move, bergerak menjadi ke manajer. Nah, harapannya apa? Nah, tadi yang sempat saya sentil. Ini nih
hampir kecenderungan kita itu nek ora penghukum, ya ini bun, pemantau atau arahnya ke manajer. Guru TK itu lebih ke sini. Ya toh, ini loh bun, poinnya reward. Kalau kamu begini, bintangnya 4. Kalau kamu sholatnya tertib, bintang 4 ada di tangan. Gitu konsekuensi. Nah, di sini, kalau di sini kaitannya dengan peraturan, kalau di sini kaitannya dengan nilai. Kemudian yuk saksikan video yang saya dapat pada saat pendidikan juga. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Bisa sambil berbagi selesai minum. Adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan Monggo teman-teman fokus di kasus. hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Dari nadanya ya sudah bisa terbaca. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Pipinya seperti bunikan ya. Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali. Baik, di sini muncul hukuman. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengatur, menunjukkan dan meminta. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. di sini poinnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Halus. Membuat merasa bersalah. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jangan
ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Niku posisi tangan. Nah, Ren. Ren! Ya bodoh. Intonasinya beda. Lagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Nah, pokoknya di sini nih. Lagi ya, sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Seperti teman ya, demi ibu. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersemangat untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini monggo memantau. Naren! Eksekusi dalamnya yang beda. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik ya, muncul Posisi konsekuensi. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi ideal yang diharapkan. Coba, jadi caranya seperti apa tuh? Naren! Sama berarti ya. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, mungkin. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Yang mana Bu? Posisi Baik. adalah motivasi manajer. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dari video tadi sudah semakin jelas. Baik, sepakat. Nah, ketika kita sudah belajar 5 posisi kontrol, masuknya ke sini. Seperti yang diceritakan Mbak Wenti kemarin. Ada apa di segitiga restitusi? Ini segitiga restitusi muncul ketika apa? Ketika timbul masalah, begitu. Ketika timbul ketimpangan yang tidak sesuai dengan nilai. Kenapa timbul ketimpangan? Karena si anak atau seseorang itu akan memenuhi kebutuhan dasarnya, baik cintanya, baik kebebasannya, penguasaannya, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Di segitiga restitusi ada apa? Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Artinya tidak perlu kita bahas lagi. Yo. Nah, ini video terakhir untuk teman-teman sebagai sebelum penutup gitu ya. Ini agar teman-teman semakin jelas dengan penjelasan Mbak Wenti dan yang saya tambahkan pada siang hari ini. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang telah disediakan pada modul kami. Kemudian sebagai gambaran teman-teman untuk melaksanakan. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif
yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Ini kayak kita menceritakan sesuatu ya, Penting buat kamu. emosinya terbawa. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Begitulah segitiga restitusi. Artinya restitusi itu adalah mengembalikan atau bagaimana kita membuat anak itu menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri. Solusinya pun kita kembalikan, bukan dari kita. Begitu ya. Jadi itu kenapa menjadi penting restitusi untuk penciptaan budaya positif di sekolah kita. Dan ending dari modul 1.4 ini ada di materi segitiga restitusi. Dari paparan dari contoh video tadi, saya berdua karena saya yang terakhir, semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan dari mulai CGP Mbak Endang, dari guru penggerak Mbak Endang sampai kami berdua dan hingga nanti selanjutnya, semoga ini membawa sekolah kita menjadi lebih positif, membangun budaya positif dengan saling bersinergi seluruh ekosistem pendidikan yang ada di TKIT Sinar Melati. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk, sebelum saya tutup acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan contoh penerapan yang sudah saya
kemas demikian rupa. Ini secara harfiahnya saja. Ya, ini skenario 1, Kineta membuang sendok Ica. Saya lagi, ini adalah skenario, artinya restitusi tidak harus utuh, langsung Bisa membayangkan posisi sesabar itu. Iya kan? Dasarnya buang. Ya itu maaf. Itu idealnya loh ya, itu idealnya. Ya. Kemudian di kasus kedua, saya tidak berupa video tapi berupa dialog saja yang saya tampilkan. Itu ada kata-katanya. Ya, ini ada Justin dan Davi, di mana Justin hampir merobek surat tugas yang terlihat meremas tugas milik Justin. Ya, Davi meremas tugas Justin, ya gitu game kayak tadi. Ada validasi, kemudian ada identitas, kemudian saya akan kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Gitu. Kalau kamu tidak sengaja mencoret pekerjaan Davi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Aku akan minta maaf bunda, aku akan menghapus coretannya. Tetap baca. Ini memang aktor Anda. Kemudian tanggapan dari Davi. Iya, baik. Ini baru 2. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan demonstrasi kontekstual saya. Dan sebagai penutup saya akan menambahkan tentang contoh penerapan yang saya bikin secara singkat tapi esensinya kena. Baik, betul pernah di kelas saya. Ini adalah tentang pembentukan keyakinan kelas.
Iya, ini karena kita pakai kamera depan ya, jadi tidak terolah dengan baik. Aktor ya, aktornya aktif ya, dia agak hiperaktif memang untuk kamera. Kami mencoba mengangkat 4 saja karena dimensi dari masing-masingnya sudah mencakup. Gambaran ketika akreditasi seperti ini, kalau bersemangat sih. Ya. Kalau kemarin Mbak Wenti kesepakatnya ditandai dengan menulis nama karena kelas A belum bisa, jadi semua akan memberi tanda cinta, membentuk tanda cinta di bawah sebagai dia menyetujui atau menyepakati dari keyakinan kelas. Baik, saya skip. Kemudian praktek yang kedua terkait penjaringan kebutuhan dasar anak itu, gitu. Habis ini. Jadi ini adalah pengisian kuesioner untuk menjaring kebutuhan dasar anak. Jadi mungkin teknik intonasi untuk menanyakan kuesioner ini. Saya menggunakan kuesioner ini untuk anak-anak. Senang banget, berarti kita akan yang nomor 5. Ya, biasa-biasa Bu aktor itu. Baik, itu saya skip ya. Artinya hal itu bisa kita gunakan untuk menjaring anak-anak. Teman-teman, demikianlah diseminasi modul 1.4 pemahaman dan pengamalan budaya positif yang disampaikan oleh saya, Eni Susilowati, CGB Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam saya menyampaikan banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan, dan ada satu kegiatan refleksi. Jadi teman-teman, tadi saya sudah ada link dari Jamboard. Nanti teman-teman bisa mengisi di situ sama dengan Mbak Wenti yang sudah mengisi akan tampak di sini. Jadi nanti hasilnya akan sama yang digunakan dari Mbak Wenti. Cuma ini kita gunakan media. Ya ini. Hal yang sudah baik, monggo ini dengan warna pink. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin teman-teman bisa menggunakan bisa sedikit informasi sih. Maaf. Kurang baik tuh. Ya, apa yang perlu ditingkatkan dari mungkin materinya, cara penyampaian dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pakai yang ini oranye.
Baik, kemudian yang terakhir, ketiga, apa yang perlu dibenahi? Ini boleh mengarah ke sekolah, ke lembaga, ke saya sendiri, atau apa gitu, nggih? Monggo. Terima kasih, dan sambil teman-teman berrefleksi, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas keaktifannya dalam mengikuti diseminasi saya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam saya membawakan materi ini banyak sekali yang kurang berkenan. Semoga ini menjadikan refleksi bagi kita semua menuju budaya positif di TKIT Sinar Melati. Dan mohon izin sejenak bisa diletakkan jambotnya, teman-teman bisa diletakkan jambotnya. Langsung dikirim dan Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk acara dan teman-teman yang luar biasa, kita beri warna hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.